Shalom, salam tos, teman obrolan sehati dari KMPI, Komisi Misi Pekabaran Injil GKI Jatinegara, sebuah wadah komunikasi melalui podcast dari hati ke hati. Kali ini bersama saya, Evangelis Stellaria Teguh Sukmana. Saya Denny Elim. Dan saya Riyadi Pramana. Kami akan membahas tema kontroversi misi. Wah, rekan-rekan, saya senang kita akan membahas topik yang penuh perdebatan alias kontroversi seputar misi. Dari dulu tuh banyak yang mempertanyakan peran kita dalam KMPI. Nah, saya ingin mulai dengan pertanyaan pertama yang sering jadi kontroversi. Bukankah pekerjaan misi itu tugasnya hamba Tuhan, seperti pendeta atau penginjil? Contohnya seperti penginjil Stella. Buat apa orang Kristen biasa seperti kita ini ikut-ikutan menginjili atau bermisi juga? Nah, bagaimana tuh Pak Riyadi? Itu pertanyaan bagus Pak Denny. Saya rasa banyak yang berpikir seperti itu. Ya. Misi adalah tugas khusus para hamba Tuhan. Mari kita lihat Matius 28 ayat 19-20. Di sini Yesus memberikan amanat agung bukan hanya kepada para rasul, tapi kepada kita semua sebagai pengikutnya. Ayat itu berbunyi seperti ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi sebenarnya ini adalah panggilan bagi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bener banget Pak Riyadi. Saya juga jadi keinget nih Efesus 4 ayat 11-12. Di situ tuh disebutin kalau memang ada peran seperti rasul atau kayak nabi, penginjil, bisa jadi ada gembala atau pengajar gitu ya. Tapi mereka tuh diberikan misi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi sebenarnya ya tugas para pemimpin gereja itu justru menyiapkan jemaat untuk melayani, termasuk dalam misi penginjilan. Terus coba deh kita bayangin sama-sama ya. Kalau yang bisa bermisi itu hanya orang-orang yang sudah sekolah teologi, kapan semua manusia di muka bumi ini akan bisa mendengar Injil? Kan cuman sedikit yang sekolah teologi. Saya jadi paham. Jadi intinya kalau semua orang Kristen punya bagian dalam misi. Tapi bagaimana kalau ada yang merasa tidak punya kemampuan berbicara atau takut menghadapi penolakan? Itu sih wajar Pak. Bukan Bapak saja, banyak yang merasa takut atau kurang percaya diri. Tapi ingat loh, dalam kisah para rasul 1 ayat 8, Yesus berjanji bahwa kita semua akan menerima kuasa ya, ketika Roh Kudus turun atas kita. Artinya kita bermisi itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kuasa dari Tuhan. Bahkan jika hanya memberi kesaksian tentang perubahan hidup kita di dalam Kristus, itu sudah menjadi bentuk seperti penginjilan. Betul Pak Riyadi. Penginjilan tuh kan bukan hanya soal khotbah ya. Betul. Itu bisa dimulai dari hal yang simple, hal yang sederhana, kayak nunjukin kasih Kristus itu dalam perbuatan kita sehari-hari gitu. Kadang-kadang itu malah lebih efektif loh daripada Betul. kata-kata. Oke, rasanya saya cukup paham poin kalian. Mari kita bahas pertanyaan kedua yang sering jadi kontroversi juga. Kenapa perlu bermisi jika kita percaya pada doktrin kaum pilihan? Kalau Allah sudah memilih siapa yang akan diselamatkan, apa gunanya kita menginjili? Ya, memang sering menjadi perdebatan di kalangan orang Kristen. Tapi gini loh, saya pikir doktrin kaum pilihan tidak seharusnya bikin kita pasif ya, atau bahkan malas untuk bermisi. Faktanya doktrin itu kan ngingetin kita kalau keselamatan itu sepenuhnya adalah karya Allah. Tapi dalam Roma 10 ayat 14 hingga 15, Paulus mengajarkan bahwa orang itu tidak akan percaya jika tidak ada yang memberitakan Injil kepada mereka. Jadi Tuhan pakai kita sebagai alatnya untuk mengabarkan Injil. Setuju Pak Riyadi. Doktrin kaum pilihan tuh nggak ngapusin tanggung jawab kita gitu ya. Justru itu kayak memberi kita jaminan kalau usaha kita dalam menginjili nggak akan pernah sia-sia gitu.
Karena ada orang-orang yang udah dipilih Allah yang pasti bakalan merespon Injil gitu. Rasanya saya pikir itu juga jadi penghiburan ya buat para misionaris gitu, bahwa hasil misi tuh bukan bergantung pada kemampuan manusia gitu. Jadi nggak perlu frustasi, ngerasa Iya, gagal atau bahkan sombong kalau ada orang yang percaya Injil karena betul. pemberitaan kita gitu ya. Karena semuanya kan sebenarnya bergantung pada kehendak dan waktunya Allah gitu. Tunggu sebentar. Jadi, meskipun Allah sudah menentukan siapa yang akan diselamatkan, kita tetap perlu menginjili. Karena itu adalah cara Allah menyampaikan Injil kepada mereka. Tepat sekali Pak Denny. Itu seperti ketika Allah memanggil Paulus untuk bermisi. Dia tahu ada orang-orang yang akan menerima Injil, tetapi tetap saja Paulus harus pergi dan memberitakan Injil kepada mereka. Betul juga ya. Saya rasa saya sependapat dengan kalian akhirnya ini. Oke, gini loh Pak Denny. Kalau orang tuh nggak mau bermisi karena alasan percaya doktrin kaum pilihan, mungkin alasan sebenarnya ya orang itu malas Pak. Biarin aja Tuhan yang kerja Iya. dan kita kan nggak mau ngapa-ngapain, betul nggak Pak? Ya, gitu loh. Jadi gini loh ya teman-teman. Sekarang saya mau mengajukan suatu pertanyaan terakhir yang juga sering jadi perdebatan nih, ya. Gini, kenapa kita harus pergi jauh-jauh bermisi? Sementara di sekitar kita saja masih banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kadang lebih sinis lagi pertanyaan itu diikuti dengan tuduhan, kalian mau bermisi atau mau jalan-jalan? Saya paham maksud pertanyaan itu. Karena sering banget dengar bahkan diajukan bukan hanya oleh jemaat, tetapi oleh para pemimpin gereja loh. Orang-orang suka mikir bahwa pergi ke tempat yang jauh itu seperti tidak atau kurang. Memprioritaskan kebutuhan lokal, internal gereja. Cuma saya rasa kita harus ingat ya, amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 menyebutkan semua bangsa. Ini menunjukkan bahwa panggilan kita adalah melampaui batas geografis dan bahkan budaya loh. Ada banyak orang di dunia yang sama sekali belum pernah mendengar tentang Kristus. Sampai titik itu saya setuju Pak Denny. Paulus juga sih sebenarnya contohnya ya. Karena Paulus itu kan gak hanya memberitakan Injil tuh di Yerusalem, tapi dia pergi ke berbagai kota di Asia Kecil dan Eropa gitu ya. Tapi saya rasa bermisi ke tempat yang jauh itu tidak berarti kita mengabaikan lingkungan sekitar kita loh. Iya, iya. Sebenarnya misi global dan lokal itu harusnya saling melengkapi, bukan bertentangan gitu. Tunggu sebentar. Menurut kalian, bukankah lebih sulit atau lebih berisiko pergi ke tempat yang jauh? Bahkan mungkin harus belajar bahasa baru dan budaya yang baru. Harus meninggalin kerjaan, bahkan keluarga. Terus capek untuk pergi bermisi ke tempat yang jauh. Betul sekali Pak Riyadi, itu memang tantangan besar. Tapi justru di situ kita bayar harga untuk pekerjaan misi. Mengikuti jejak Yesus berarti kita siap keluar dari zona nyaman kita. Di banyak tempat terpencil tidak ada gereja atau penginjil lokal, sehingga kita perlu menjawab panggilan untuk pergi ke sana. Oh iya Pak Denny, jangan lupa nih ya, kita tuh sebenarnya bisa berperan dalam misi global walaupun tuh kita nggak pergi secara langsung loh. Misalnya tuh lewat dana, kan kita ada janji iman KMPI gitu ya, jemaat sudah setia lakukan tiap bulan selama ini. Terus bisa juga lewat doa untuk para misionaris dan orang-orang yang belum percaya. Dan jemaat sebenarnya juga udah lakukan ini loh lewat mesbah doa amanat agung tiap Kamis ketiga tiap bulan. Dan bahkan lewat janji jiwa itu mereka sebenarnya setia gitu ya ngedoain orang-orang yang belum percaya. Iya, iya. Rasanya sih melalui semua itu kita tuh bermisi secara global dan lokal gitu ya. Iya. Ya, saya mulai mengerti sekarang. Jadi, pada intinya, meskipun ada banyak perdebatan, semua argumen itu seharusnya tidak membuat kita ragu untuk bermisi. Entah itu dekat atau jauh, kita semuanya punya peran dalam misi. Betul sekali Pak Riyadi. Misi adalah panggilan untuk semua orang percaya dan Tuhan memberikan kekuatan serta kesempatan.
Gak bisa dibilang lebih berharga bermisi ke tempat yang jauh daripada yang dekat. Gak bisa juga dibilang lebih penting pergi dengan tenaga, daya daripada memberikan dana kita. Semua kita punya peran sesuai dengan yang dititipkan Tuhan pada kita. Dan jangan lupa nih tujuan misi ya Bapak-Bapak. Tujuan kita bermisi kan untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Memberitakan Injil, kabar baik itu kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena sesuai dengan amanat agung yang Yesus berikan buat kita. Setuju. Terima kasih untuk diskusinya, teman-teman. Nah, saya merasa tercerahkan dan lebih semangat untuk berpartisipasi dalam misi, baik lokal maupun global. Ya, maksudnya baik jauh maupun yang dekat-dekat gitu loh. Ya, sama-sama Pak. Marilah kita terus berdoa agar Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah misi kita. Khususnya KMPI dalam men-sharingkan misi Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Amin. Injil itu kan sebenarnya menyatukan semua orang ya Bapak-Bapak. Maka kita harusnya merasa bahwa misi memberitakan Injil ya bukan memecah orang melalui kontroversi debat gitu. Tapi harusnya justru nyatuin semua umat Tuhan buat bergerak sama-sama gitu. Bergeraknya sesama saudara seiman maupun juga bersama dengan sang pemberi misi itu sendiri ya. Puji Tuhan. Semoga diskusi ini menginspirasi lebih banyak orang untuk terlibat dalam misi dan tidak terjebak dalam kontroversi misi. Demikianlah podcast TOS, teman obrolan sehati dari KMPI, Komisi Misi Pekabaran Injil GKI Jemaat Jatinegara. Podcast TOS, sebuah wadah komunikasi dari hati ke hati. Tuhan Yesus memberkati.